Kadang-kadang seseorang berjuang untuk agama Allah, kemudian anak dan istri tidak diberikan nafkah, tidak diberikan makanan, minuman, pakaian, maka ini tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alamatuhu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya, ditulis oleh Fadilatul Syekh Fadl Ilahi hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau memulai membahas al-alamah ats-tsaniyah, tanda kedua dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu badlun nafsi wal mali dunal habibil karimi sallallahu alaihi wasallam, berkorban nyawa dan harta untuk membela Nabi Muhammad, Nabi yang tercinta, Nabi mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau membaca 3 kisah. Kisah yang pertama adalah menangisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejaran seorang yang bernama Malik ibn Ju'shum ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah dalam rangka berhijrah. Kemudian yang kedua adalah
kesiapan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an ketika ketika berdiri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam membela keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kisah yang ketiga adalah pengorbanan 11 orang laki-laki dari kaum Ansar dan Talhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin dalam membela nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama Talhah bin Ubaidillah. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Dzalika kulluhu yaumu Talhah." Hari peperangan Uhud itu seluruhnya adalah hari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Karena saking besarnya pengorbanan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu membela keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada kisah yang keempat yang merupakan kisah yang menunjukkan tanda-tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkorban nyawa dan harta. Kisahnya adalah kisah Abu Talhah. Kisah Abu Talhah yang mana Abu Talhah beliau berani berkorban untuk diri beliau. Dan Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud saya. Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Sahal Al-Ansari. Zaid bin Sahal Al-Ansari, dan beliau dari kaum Ansar, dan beliau adalah dari Bani Najjar, keturunan An-Najjar, dan beliau termasuk dari orang yang menyaksikan pembaiatan Aqabah yang kedua, dan ini adalah awal-awal dari keislaman penduduk kota Madinah. Kemudian setelah itu Abu Talhah Al-Ansari, Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu, beliau ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat pada tahun 34 Hijriah di kota Madinah. Inilah kisah Abu Talhah Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu yang mana beliau berani mengorbankan nyawanya demi mempertahankan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, wa nara muhibban sadiqan akhar yaj'alu sadrahu duna sadril habibil karim sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan menyaksikan seorang yang mencintai dan tulus dalam cintanya yang lain, yang menjadikan dadanya menjadi penahan bagi dada Nabi tercinta, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza jaa sahmul adu yusibuhu badala isabatihi nahrahu sallallahu alaihi wasallam. Jika datang panah dari musuh, maka panah tersebut mengenainya sebagai gantian daripada mengenai leher Nabi tercinta, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Abu Talhah radhiyallahu anhu menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan menjadi tamengnya berhadapan langsung dengan musuh. Apa yang dipanahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terkena panah tersebut kepada Abu Talhah radhiyallahu an. Wa qad kana dzalika aidan fi ma'rakati Uhud, dan itu juga terjadi pada peperangan Uhud. Faqad rawa Syaikhan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh dua syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma kana yaumu Uhudin inhazama nasun minan nas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talhah radhiyallahu anhu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam mujawwibun alaihi bi hujbah. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ketika peperangan Uhud, sebagian manusia mereka lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Talhah radhiyallahu anhu tetap di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menutupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga bercerita, wa kana Abu Talhah radhiyallahu an rajulan ramiyan syadidan naz' wa kusira yawma idzin qausaini aw thalathan. Dan adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu seorang yang ahli di dalam memanah ataupun di dalam menombak. Syadidun naz'. Syadidun naz' artinya adalah beliau ahli di dalam memanah, selalu memanahnya tepat. Dan pada hari itu busur panah beliau patah sampai 2 atau 3 kali. Jadi beliau berganti, busur panah beliau berganti, ya, untuk senantiasa berperang, membela Islam dan kaum muslimin. Wa kana ar-rajul yamurru ma'ahu al-ju'bah minan nubl fayaqul unsurha li Abi Talhah. Dan ada seseorang yang berjalan bersama beliau membawa al-ju'bah minan nubl. Al-ju'bah adalah alat yang diletakkan di dalamnya anak panah. Maka kemudian orang tersebut dikatakan kepadanya, berikanlah itu kepada Abu Talhah. Karena Abu Talhah adalah ahli pemanah. Wa yashrufu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilal qaum fayaqulu Abu Talhah radhiyallahu an, ya Nabiyallah bi abi anta wa ummi la tashruf la yusibuka sahmun min sihamil qaum nahri duna nahrik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada pasukan tersebut, ingin melihat kepada orang-orang. Kemudian Abu Talhah berkata, wahai Nabi Allah, bapak dan ibuku sebagai jaminan untukmu, jangan engkau mendekat. Tidak ada anak panah dari anak-anak panah mereka yang mengenaimu. Leherku adalah jaminan atas lehermu. Leherku adalah jaminan atas lehermu. Penulis mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Madza yaf'alul muhibb? Apa yang dilakukan oleh seorang yang mencinta? Wa madza yatamannahu wa yuridu? Lihat apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya, yaitu menjadi badan kedua bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan yaqulul 'allamatul 'aini fi syarhi qawlihi radhiyallahu anhu nahri duna nahrik hadza nahri qaddama nahrik yani aqifu baina yadayk bihaitsu inna as-sahma idza jaa yusibu nahri wa la yusibu nahrak. Berkata al-'allamah al-'aini yang merupakan ahli hadis, pensyarah kitab Sahih Bukhari di dalam kitab Umdatul Qari,
beliau menjelaskan perkataan Talhah bin Ubaidillah yang tadi berbunyi nahri duna nahrik. Leherku di depan lehermu. Leherku menyelamatkan lehermu. Maksudnya adalah ini leherku di depan lehermu, aku akan berdiri di hadapanmu, yang mana jika ada anak panah yang mengenai yang datang maka akan mengenai leherku dan tidak mengenai lehermu. Ini contoh seorang yang menyinta dengan cinta yang tulus, cinta yang sebenar-benarnya, mempertahankan keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berkorban jiwa dan raga. Kemudian berkata Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, seorang ahli hadis. Beliau mengatakan al-jumlah du'aiyah. Ucapan dari Talhah bin Ubaidillah, Abu Talhah radhiyallahu anhu, bahwasanya ini adalah perkataan doa. Ai ja'alallah nahri aqrabu ila siham min nahrik li usaba biha dunak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan leherku lebih dekat dengan anak-anak panah daripada lehermu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar aku saja yang terkena dan engkau tidak terkena. Ini doa dari seorang Abu Talhah radhiyallahu anhu untuk keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pecinta sejati yang tulus cintanya ketika dia berkorban nyawa demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima yaitu kisah Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya sebagai tameng. Dan Abu Dujanah radhiyallahu anhu, beliau adalah nama lengkapnya Simak bin Kharashah. Simak bin Kharashah radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun ke-12 Hijriah. Dan beliau adalah berasal dari kaum Ansar, dari keturunan Khazraj, dari keturunan kabilah Khazraj. Dan beliau ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau akhirnya wafat di peperangan Al-Yamamah. Jadi nama beliau adalah Simak ibn Kharashah radhiyallahu anhu, atau yang disebut dengan Abu Dujanah. Ini cerita yang kelima yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat Nabi mencontohkan tanda cinta yang sebenar-benarnya, yaitu menjadi penyelamat nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkorban nyawa dan harta. Disebutkan oleh penulis, yarwi lana al-Imam Ibnu Ishaq an muhibbin sadiqin akhar biqaulih. Al-Imam Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah dari sejarah Islam, meriwayatkan kepada kita tentang seorang yang mencintai dengan tulus yang lain. Beliau berkata, wa tarrasa duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Dujanah binafsih. Abu Dujanah menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan badannya sendiri. Wa yaqa'un nubul fi dhahri. Jadi benteng itu kan berarti di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membelakangi musuh. Beliau menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqa'un nubulu fi dhahrihi. Anak-anak panah ataupun tombak-tombak
banyak mengenai punggung beliau. Wahwa minahun alaihi hatta kathura fihi nubul. Dan beliau menutupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai punggung beliau penuh dengan panah-panah. Wa fi riwayatin ukhra wa huwa la yataharrak. Di dalam riwayat yang lain yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, beliau dalam keadaan seperti itu tidak bergerak sedikit pun. Subhanallah. Ya, tidak bergerak sedikit pun. Kemudian penulis mengatakan Allahu Akbar. Malladzi ja'ala Aba Dujanah radhiyallahu an yatarrasu dunar Rasul sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Apa yang menyebabkan Abu Dujanah radhiyallahu anhu menjadikan dirinya sebagai tameng untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanhani alaih. Beliau menunduk atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak terkena dari panah dan juga tombak. Wa yasbiru 'alan nubl alladhi yaqa'u fi dhahrih. Beliau sabar terhadap busur-busur panah atau anak-anak panah yang menancap di punggung beliau. Wala yataharrak, dan tidak bergerak sedikit pun. Innahu hubbun sadiq. Sesungguhnya dia adalah rasa cinta yang tulus lil habibil karimil mustafa alaihi salatu wassalam, untuk Nabi tercinta, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu hirsun syadid ala badli nafsih fida'a nafsil habibi salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Sesungguhnya ini adalah bukti kegigihan yang sangat kuat untuk mengorbankan nyawa demi membela nyawa Nabi tercinta Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Kemudian pada ikhwah yang keenam adalah kematian salah seorang dari kaum Ansar di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pipinya mengenai telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kematian tersebut jelas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuhadithuna kutubus sirati wat tarikh. Kitab-kitab sejarah dan sirah meriwayatkan kepada kita an mauti ahadil muhibbin as-sadiqin lil habibil karim yabdhulu nafsahu difa'an wa fida'an dunahu sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab sejarah dan juga sirah menceritakan salah seorang dari orang-orang yang mencintai dengan kecintaan yang tulus kepada Nabi tercinta, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan nyawanya, membela, menjadi tebusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ti waqtu ihtihalihi min hadhihi dunya wa khadduhu ala qadamil habibil karimi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia sudah berpisah dari kehidupan dunia ini, maka dalam keadaan pipinya di telapak kaki Nabi tercinta, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika aidan fi ghazwati Uhud. Dan itu terjadi juga pada peperangan Uhud. Qala al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, ahli sejarah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ghasyiyahu al-qaum man rajulun yashtari lana nafsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau bersabda, siapa lelaki yang membeli untuk kita dirinya? Artinya siapa yang berkorban nyawanya untuk kita? Faqama Ziyad ibn Sakan radhiyallahu anhu fi nafari khamsatin minal ansar. Berdirilah Ziyad bin Sakan. Bagus ini nama anak laki-laki Ziyad bin Sakan radhiyallahu anhu
dari 5 orang dari kaum Ansar. Wa ba'dun nas yaqulun innama huwa Imarah bin Yazid bin Sakan. Ada sebagian riwayat mengatakan dia adalah namanya Imarah bin Yazid bin Sakan. Faqatalu duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan thumma rajulan. Maka setiap dari 5 ini berperang, mengorbankan nyawanya satu-satu untuk menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuqtaluna dunah. Mereka terbunuh untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana akhiruhum Ziyad atau Imarah. Sampai salah seorang dari mereka yang paling terakhir namanya adalah Ziyad atau Imarah. Imarah atau Umara. Bagus, nama anak laki-laki juga dinamakan Umara. Ya. Faqatala hatta athbatathul jirahah. Maka orang tersebut, baik itu Ziyad atau Umarah, berperang sampai benar-benar terluka. Thumma fa'at fi'atun minal muslimin fa'ajhadhahum anhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhu minni. Kemudian datang beberapa kelompok dari kaum muslimin fa'ajhadhuhum anhu. Maka kaum muslimin pun memindahkan Ziyad atau Umarah tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adunuhu minni." Dekatkan orang tersebut kepadaku. Ziyad atau Umarah tadi. Fa'adnauhu minhu fawasadahu qadamahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian didekatkanlah Ziyad tadi. Atau didekatkanlah Umarah tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan telapak kaki beliau sebagai bantal untuk Ziyad atau Umarah tadi. Famata wa khadduhu ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Ziyad ibn Sakan atau Umarah ibn Zaid wafat dalam keadaan berbantalkan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ma atyaba hadzal maut wa ahlah. Allahu akbar. Alangkah indahnya, alangkah manisnya kematian yang seperti ini. Ziyad ibn Sakan atau Umarah ibn Yazid ibn Sakan radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu adalah kisah yang ke-6 yang menunjukkan bukti nyata cinta sesungguhnya, cinta yang tulus kepada Nabi tercinta, Nabi mulia, Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani berkorban nyawa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, yang ketujuh adalah cerita bagaimana Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an, beliau tetap memperhatikan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam keadaan sekarat. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu tetap memperhatikan keselamatan dan nyawa Rasulullah SAW. Meskipun dalam keadaan sakaratul maut. Penulis mengatakan, wa nusyahidu muhibban sadiqan akhar. Kita saksikan seorang yang mencinta yang tulus yang lain. Wa huwa min jarha ma'rakati Uhud. Dan beliau termasuk seorang yang terluka saat peperangan Uhud. Wa bihi 70 darbah. Subhanallah. Beliau mengalami 70 luka. Allahu akbar. Ma baina ta'nah birumh wa darbatin bisayf wa ramyatin bisaham. 70 luka tersebut ada yang karena tombakan, ada yang karena sayatan pedang, ada yang karena panah. Lam yabqa bainahu wa baina hadhihi dunya
Wa ma fiha min ahlin wa malin wa mata'in illa lahadhat. Tidak tersisa antara orang ini dengan kehidupan dunia dan apa yang ada di dalamnya, berupa harta, keluarga, harta benda, kecuali hanya sebentar saja. Fa fima kana yufakkir. Kira-kira apa yang beliau fikirkan saat itu? Wa madza kana yashghalu baluh. Dan apa yang menyibukkan fikiran beliau pada saat itu? Fal naqra ma rawahu al-Imam al-Hakim an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala. Maka marilah kita baca apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Zaid bin Thabit adalah salah seorang hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkulit hitam. Bahkan disebut-sebut Muhammad bin Zaid. Ya, Zaid bin Muhammad. Ada yang mengatakan sampai-sampai saking dekatnya beliau dengan Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, dan Zaid bin Thabit ini adalah orang keempat dari budak yang masuk dalam agama Islam. Orang keempat yang pertama yang masuk dalam agama Islam dari kalangan budak. Ini menunjukkan bahwasanya Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat untuk alam semesta. Siapapun diwajibkan masuk Islam semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud li talabi Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada peperangan Uhud untuk mencari sahabat Nabi yang bernama Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu. Wa qala li in ra'aitahu faqra'hu minni salam wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Thabit, cari Sa'd bin Rabi'. Dan jika engkau melihatnya, maka bacakan salam dariku. Dan ucapkan kepada Sa'd bin Rabi', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadamu apa yang kamu rasakan. Qala faja'altu atufu bainal qatlah. Aku pun mulai mencari di antara orang-orang yang terbunuh. Fa asabtuhu wa huwa fi akhir ramak. Dan aku dapati beliau dalam keadaan sedang sekarat. Wa bihi sab'una darbah. Dan beliau memiliki 70 luka. Ma baina ta'natin birumhin wa darbatin bisayfin wa ramyatin bisahm. Antara ditombak dengan tombakan, disayat dengan pedang, dipanah dengan panah. Faqultulah ya Sa'd inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaika salam wa yaqulu laka khabbirni kaifa tajiduka. Wahai Sa'd, ini belum meninggal berarti orangnya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadamu dan berkata untukmu, beritahukanlah kepadaku apa yang engkau rasakan sekarang. Kemudian Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu anhu berkata, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam wa alaikas salam. Qul lahu ajiduni ajidal rihal jannah. Sampaikan salamku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan untuk beliau, aku mendapati di sekitar diriku bau wangi surga. Radhiyallahu anhu. Wa kulli qaumi al-ansar. Katakan kepada kaumku dari kaum Ansar, la udhra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syukrun yatruf. Kata Sa'd bin Rabi' radhiyallahu an, katakan kepada kaumku dari kaum Ansar, tidak ada
uzur kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang bisa membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di antara kalian ada orang yang masih hidup, radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Zaid ibn Thabit, wa fadat nafsuhu rahimahullah. Setelah itu wafatlah dan dicabutlah nyawa dari Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu rahimahullah. Fafima fakkar hadha al-muhibbu as-sadiq fi akhir lahadati hayatih. Perhatikan apa yang difikirkan seorang yang mencinta, yang tulus cintanya di akhir hidupnya dalam keadaan sekarat penuh dengan luka. Wa madza syaghala baluh? Apa yang menyibukkan pikirannya? Wa bimadza awsa qaumah wa huwa yuwaddi'uhum? Dan dengan apa ia mewasiatkan kaumnya padahal beliau sedang ingin berpisah dengan kaumnya. Murtahilan an hadhihi dunya wa ma fiha min ahlin wa auladin wa mata'. Ingin berpisah dari dunia ini padahal di dalamnya ada anaknya, ada keluarganya, ada harta bendanya. Ini pelajaran berarti bagi kita para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah untuk Islam dan ajarkan anak-anak kita berjuang untuk Islam. Perjuangan untuk Islam susah memang. Susah. Apalagi kita yang di kota biasa, sedikit bergerak harus ada uangnya. Enggak ada uangnya, enggak ada bergerak. Dan perkataan seperti ini sangat-sangat penting untuk kita yang ada di lembaga pendidikan Islam bermanhaj salaf dakwah sunnah. Apabila ada seseorang berjuang pada waktunya dari jam 8 sampai jam 4 waktu kerja, itu adalah kewajiban. Tetapi nilai perjuangan ketika dia tengah malam datang, ketika dia di waktu selain waktu kerjanya juga bekerja, itu perjuangan. Kalau cuma berjuang dari jam waktu kerja, itu namanya pegawai, bukan pejuang. Itu namanya pegawai, bukan pejuang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amru alladhi syaghala baluhu wa huwa salamatu habibih. Perkara yang menyibukkan pikiran beliau adalah keselamatan orang yang beliau cintai, Habibur Rabbil Alamin sallallahu alaihi wasallam, nabi yang tercinta, kekasih Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wal wasiyatu allati awsa biha qaumah hiya an yabdhula kullu wahidin minhum nafsahu fidaan lirrasulil karim salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Dan wasiat yang beliau wasiatkan untuk kaumnya adalah yaitu membela, berjuang, berkorban setiap dari mereka nyawanya sebagai tebusan untuk nyawa Nabi yang mulia salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Anahnu kadzalik, kata penulis mengatakan, apakah kita demikian? Fima nufakkir nahnu, apa yang kita pikirkan? Fima nufakkir nahnu, apa yang kita pikirkan? Wa madza yashghalu balu katsirin minna, apa yang menyibukkan pikiran kebanyakan dari kita? Wa bima yusi ba'duna ashabah 'inda tawdi'ihim ila al-gharb atau ila syarq, dan dengan apa sebagian dari kita berwasiat kepada kawan-kawannya saat dia meninggalkannya untuk liburan ke barat ataupun ke timur. Qad yakunu at-tasrihu bihi faqat ghairu la'iq bi syakhsin yantami ila al-islam. Hanya sekedar kartu yang tertulis di sana namanya ada agama Islam, padahal tidak ada sama sekali semangat keislaman di dalam dirinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah cerita yang ke-7 sebelum terakhir. Setelah azan saya akan lanjutkan cerita yang ke-8 terakhir dari cerita-cerita orang-orang yang pecinta, yang tulus kepada Nabi tercinta, Nabi mulia, Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang ke-8
dari kisah yang menunjukkan kepada tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berani berkorban nyawa dan harta demi menyelamatkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah adalah seorang dari kaum Ansar dan nama beliau Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari, dan beliau adalah dari Khazraj, dari Bani Salimah, kaum atau kabilah Khazraj. Beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai peperangan Uhud. Karena perang Badar beliau tidak ikut. Maka dari perang Uhud sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Bahkan ada ustaz kita terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Padahal nama beliau Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. Dan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan, wa akhtimu hadithi 'anil 'allamati tsaniyah, 'anil 'alamati tsaniyati li hubbin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam bi dzikri qissati muhibbin sadiqin akhar. Saya akan tutup pembicaraan saya ini tentang tanda yang kedua dalam mencintai Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan kisah seorang yang mencinta yang tulus yang lain. Kana yahtammu bi rahati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salamatihi. Orang ini senantiasa memperhatikan kenyamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keselamatannya. Fasara ma'ahu lailatahu kay yahfazuhu min suqutin an dabatihi 'inda mailihi anha bisababi ghalabatin nu'asi alaihi. Maka Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Dan beliau senantiasa menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak jatuh dari hewan tunggangannya saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu mengantuk, kemudian badannya agak miring. Faqad rawal Imam Muslimun an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim rahimahullah bercerita dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, "Innakum tasiruna ashiyatakum wa lailatukum wa ta'tuna al-ma insyaallahu ghadan." Malam ini kalian berjalan di siang hari dan malam hari kalian. Dan secepat-cepat kalian jalan, maka kalian akan mendapatkan air atau mata air di sebelah sana insyaallah besok hari, lebih dahulu daripada musuh. Fantalaqan nas la yalwi ahadun ala ahad. Maka orang-orang pun berjalan, tidak menoleh kepada satu dengan yang lainnya. Karena sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Fa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hatta biharral lailu wa ana ila jambi." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai malam menutupi dan aku di samping beliau. Indahnya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fana'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian na'isa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengantuk. Famala an rahilati. Beliau miring badannya dari hewan tunggangannya. Fa'ataituhu fada'amtuhu. Maka aku datang kepada beliau dan aku da'amtu. Da'amtu di sini artinya adalah aqamtu mailahu minan naum
Wasirtu tahtahu kadda'amah lil bina' fawqaha. Aku mendirikan beliau. Jadi beliau miring, kemudian aku berdirikan beliau dari tidurnya. Dan aku berada di bawah beliau seperti penyangga. Aku berada di bawah beliau seperti penyangga. Min ghairi an uqidhahu hatta i'tadala ala rahilatih. Tanpa aku membangunkan beliau sampai beliau kembali lurus di atas hewan tunggangannya. Tsumma sara hatta tahawwara al-lail mala an rahilatih. Kemudian terus jalan sampai gelap gulita, kemudian beliau kembali miring di atas hewan tunggangannya. Fada'amtu min ghairi an uqidha hatta i'tadila ala rahilatih. Maka aku pun menjadi tumpuan beliau tanpa harus membangunkan beliau dari tidurnya sampai beliau tegak kembali di atas hewan tunggangannya. Thumma sara hatta idza kana min akhiris sahar mala mailatan hiya ashaddu min al-mailatain al-ulayain hatta kada yanjafila fa ataituhu fada'amtuhu. Lalu ketika di waktu sahur beliau kembali miring, lebih miring daripada sebelumnya, dua sebelumnya. Kemudian aku datang, kemudian aku menjadi penyangganya. Farafa'a ra'sah. Saat itu beliau mengangkat kepalanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadza?" Siapa ini? Kemudian Abu Qatadah berkata, "Abu Qatadah ya Rasulullah." Saya Abu Qatadah wahai Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mata kana hadza masiruka minni?" Kapan engkau di sampingku wahai Abu Qatadah? Kemudian Abu Qatadah berkata, "Ma zala hadza masiri mundzul lailah." Semalaman aku seperti ini wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hafizakallah bima hafizta bihi nabiyya." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Maha suci Allah, kata penulis. Kam kana Abu Qatadah radhiyallahu anhu harisan ala salamatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahatihi fi anin wahid. Bagaimana Abu Qatadah radhiyallahu anhu sangat gigih untuk menjaga keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya biar tidak gugur, dan pada saat yang bersamaan, biar tidak jatuh maksudnya, pada saat yang bersamaan menjaga kenyamanan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa membangunkan beliau. Sara ma'ahu lailatahu yuraqibu sa'yan ala hifdhihi. Semalam penuh berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berusaha menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Wa kullama mala alaihi salatu wassalam bisababi ghalabitin nu'as. Dan setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miring disebabkan karena terlalu ngantuk di atas hewan tunggangannya, kana yasiru tahtahu kaddi'amah lil bina fawqaha. Beliau menjadi penjaga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para ikhwan, bandingkan dengan kita yang setiap malam menonton hal-hal yang diharamkan. Jalan semalaman penuh sampai sahur, menjadi penyangga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas. Memang Allah Subhanahu wa taala pantas mengatakan wa kullan wa'adallahu husna. Setiap dari mereka dijanjikan al-husna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pantas, amalannya seperti itu. Jangan sampai cuma angan-angan ingin masuk surga akan tetapi tidak beramal sama sekali. Lakinnahu ma hadza lam yaj'alhu yastayqidh hirsan minhu ala rahatihi radhiyallahu anhu wa ardhah. Akan tetapi meskipun jadi penyangga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap
tidak membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangannya demi kenyamanan Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat. Radhiyallahu anhu wa arda. Berjuanglah untuk agama Islam. Mudah-mudahan kita juga bisa merasakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka fadlullahi wasi'. Karunia Allah luas. Kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup. Kita masih bisa berjuang saat beliau sudah tiada dengan membela agamanya, membela sunnahnya, membela ajarannya. Moga-moga kita bisa bertemu dengan Nabi mulia, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda yang kedua dari tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tulus. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga menggugah kita untuk senantiasa berjuang demi Islam, berjuang demi Allah dan demi agama Islam sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya menjamak salat zuhur dan asar setiap hari? Pertanyaan ini bisa dijawab jika kita mendudukkan beberapa perkara. Yang pertama, mengerjakan sholat di dalam agama Islam sudah ditentukan pada waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Bahkan para ulama mengatakan waktu salati min akadi syurutis salah. Waktu salat adalah syarat salat yang paling ditekankan. Waktu salat adalah syarat salat yang paling ditekankan. Maka tidak diperbolehkan salat sebelum waktunya, tidak diperbolehkan salat di luar waktunya. Perihal menjamak salat berarti dia mengerjakan salat di luar waktunya. Baik jamak di awal disebut jamak takdim atau jamak di akhir disebut jamak takhir. Maka ketika salat dikerjakan di luar waktunya harus ada dalam keadaan terpaksa sehingga diperbolehkan untuk menjamak salat. Karena asal hukumnya salat dikerjakan pada waktunya. Nah, ketika dikatakan menjamak salat zuhur dan asar setiap hari, maka ini berarti harus dilihat apakah ada hal yang menyebabkan terjamaknya, hal yang menyebabkan akhirnya seseorang tersebut menjamak zuhur dan asar di setiap harinya. Kalau seandainya dilihat sebabnya adalah sebab yang syar'i, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak ada sebab yang dibenarkan dalam syariat, maka tidak diperbolehkan. Karena pertanyaannya umum, maka saya jawab dengan jawaban yang umum juga. Kalau ada sebab syar'i, maka diperbolehkan. Kalau tidak ada sebab syar'i, maka tidak diperbolehkan. Karena menjamak salat adalah mengerjakan salat di luar waktunya. Dan itu boleh dikerjakan dalam keadaan terpaksa atau ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Apakah menuntut agama termasuk dari membela agama Islam dan menjadi amalan mulia? Jawabannya adalah iya, dan paling terlihat
orang yang menuntut agama termasuk daripada membela agama Islam. Kenapa? Karena dengan menuntut agama Islam, akhirnya dia menyebarkan Islam yang merupakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu tanda hari kiamat adalah yadhharul jahl, akan nampak kebodohan. Wa yaqillul ilm, dan akan sedikit ilmu. Ini adalah tanda hari kiamat. Kenapa demikian? Karena akan rusak manusia jika sudah tidak ada ilmu dan tersebar kebodohan. Maka salah satu cara yang paling kuat untuk membela Islam saat sekarang ini adalah dengan menimba ilmu agama. Dan ini adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah, sebagaimana perkataan Yahya bin Yahya Az-Zuhli, syekhnya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Adz-dzabbu 'anis sunnah fahuwa kal mujahidi fi sabilillah." Membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bagaikan berjihad di jalan Allah. Dan tidak bisa seseorang membela agama Islam tanpa dia mempunyai kapasitas keilmuan Islam. Ini wallahu a'lam. Bagaimana melunakkan hati agar lebih mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah pelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang yang menangis karena Allah adalah mata yang menangis karena Allah tidak akan dikenakan oleh Allah dengan api neraka. Lan yalijin nar ainun bakat min khasyatillah. Tidak akan tersentuh api neraka mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yaitu mengingat nikmat-nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Dan sedangkan kita tidak bisa mensyukurinya dengan maksimal. Nikmat baik itu pada tubuh kita, pada keluarga kita, pada anak kita, pada harta kita, dan seterusnya. Yang ketiga, mengingat dosa-dosa yang begitu banyak, yang hampir selalu bertambah-tambah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyiksa atas dosa-dosa tersebut segera. Tetapi Allah mengulur-ngulur waktunya sehingga kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Betulkah hewan juga bisa mendoakan kita kebaikan dan keburukan ketika kita menolongnya atau menzaliminya? Saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal ini, akan tetapi ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para hewan-hewan seperti semut, kemudian ikan akan memintakan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh siapa saja penduduk langit, yaitu para malaikat, dan siapa saja penduduk bumi, yaitu manusia, hewan, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Memintakan ampun. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk menghargai jasa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Apakah ada contoh atau amalannya? Caranya adalah jaga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dengan mencontoh dan beragama sesuai dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Allahu alam. Apa berbahaya jika hati seseorang telah mati, dan apakah hati jika telah mati apakah masih bisa dihidupkan? Jika yang dimaksud hati adalah qalbu, bukan hati yang dimaksud liver. Ya, kalau hati mati berarti mati orangnya. Tapi jika yang dimaksud adalah hati mati yaitu qalbunya mati, maka ini masih bisa untuk dihidupkan kembali
dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga berjuang untuk agama Islam. Lihat ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa saja yang di dalam dirinya terdapat 3 perkara tersebut, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Manisnya iman itu adalah hati yang hidup. Manisnya iman adalah saat beramal dalam keadaan sulit, tapi dia amalkan karena ingin tetap dapat pahala dari Allah. Saat di hadapan dia ada maksiat, tapi dia tetap jauhi, padahal dia sanggup untuk mengerjakan maksiat tersebut, tetapi dia tinggalkan demi Allah, di situ manisnya iman. Saat bersedekah dalam keadaan kesulitan, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, kemudian kamu ingin syahih, kamu bakhil, kemudian ingin kaya, takut miskin. Dalam riwayat yang lain, juhdun muqil, bersedekah dalam keadaan keterbatasan. Dia tidak punya uang juga, tapi ada orang minta, dia sedekahkan dalam keadaan keterbatasan. Maka saat itu, ketika dia mendengar doa dari orang yang dia bantu, disitulah dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Atau dia menjauhi maksiat dalam keadaan dia sanggup, mampu, dia jauhi hanya karena ingin dapat pahala dari Allah. Ketika seorang diajak berzina, kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Saat itu dia mendapatkan manisnya iman. Saat itu hatinya akan hidup. Qalbunya akan hidup. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi pertama bisa dihidupkan qalbunya dengan cara berzikir, dengan cara baca Al-Quran. Qalbunya yang kedua bisa dihidupkan dengan cara mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dibandingkan apa yang dicintai oleh dirinya sendiri. Ya, contoh Allah dan Rasulnya menginginkan kita bersalaman, berhalalan, terutama dengan rahim kita. Kakak, adik yang berkelahi bertahun-tahun, paman, bibi, keponakan dengan keponakan, keponakan dengan paman, anak dengan orang tua. Meskipun dia yang benar, maka dia menjulurkan tangan untuk minta halal, minta maaf. Agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang berkelahi tidak akan pernah diangkat amalnya. Ingat baik-baik itu. Pian-pian yang keras hati, ya, pian-pian yang tidak mau memaafkan, tidak mau berhalal-halalan, maka ingat amalmu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau qida shibrin, meskipun hanya 23 cm dari atas kepala, tidak akan terangkat. Minta halal malam ini. Apa susahnya minta halal dengan saudara sendiri? Dan saya ingatkan kepada orang-orang yang ngaji sama saya, tidak ada ceritanya yang ngaji sama saya jauh dari rahimnya. Harus dekat dengan rahimnya. Harus dekat dengan kakak adiknya, harus dekat dengan bapaknya, kakeknya, neneknya, ibunya, harus dekat dengan anak, cucunya, harus dekat dengan keponakannya, harus dekat dengan paman, bibinya, harus dekat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalahkan itu, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Hidup nanti qalbunya, hidup nanti sanubarinya. Betulkah jika hati seseorang telah mati, tanda Allah murka kepadanya? Maka jawabannya adalah tanda hati atau qalbu yang mati berarti dia tidak akan melakukan amar ma'ruf, dia juga tidak mencegah akan yang mungkar. Saat itu Allah murka kepadanya. Hasad itu apakah penyakit atau bukan? Jawabannya iya, penyakit qalbu tadi. Apakah dengki dan hasad itu sama? Ada yang membedakan. Hasad adalah tamanni zawalil ni'mati anil ghair.
menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Kawan hanyar nikah, bininya perawan, bungas pulang. Maka dia ingin agar bininya mati. Mudahan mati bini itu. Ya, ini hasad. Beda kalau seandainya dia berkeinginan, kemudian keinginannya hilang nikmat dari orang lain dari dirinya. Dan berpindah nikmat tersebut kepada dirinya. Mudahan cerai. Karena jandanya ku hantop tuh. Nah, pahamlah? Itu namanya dengki. Itu namanya apa? Hasad dan dengki. Wallahu a'lam. Mohon nasihat dari Ustadz kepada kami agar semangat menolong agama Allah, terlebih kepada aktivis penggiat dakwah sunnah. Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak tahu mana amal baik kita yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan hanya dengan menyediakan kabel untuk live-nya kajian, harganya tidak seberapa, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak tahu mana amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan saat kita benar-benar ikhlas untuk menjadi penggiat dakwah dengan apapun kapasitasnya sebagai penggiat dakwah. Pembicaranya, kameramennya, penyiap komputernya, yang hadir kajiannya, yang menyebarkan pengumumannya, kita tidak tahu mana yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari amal ibadah kita. Maka berusahalah jika ada di situ kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial, berusahalah. Sebagaimana sudah saya sebutkan di awal 2015 saya mulai berpikir untuk perkembangan dakwah sunnah di Banua ini. Saya punya 4 agenda besar yang sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan seluruhnya, terutama pengurus yayasan. Harus ada lembaga pendidikan, harus ada media, karena kita di zaman media. Harus ada masjid yang itu adalah pusat dakwah, dan harus ada pekerjaan sosial. Silahkan pilih. Dari 4 poin ini saya cocok yang mana? Apakah saya di lembaga pendidikan? Apakah saya di media? Apakah saya di masjid? Di dakwah, apakah ada saya di sosial? Ada orang berpikir, ulun pikir 4 itu, kan ada cocok beratan bedanya. Pasti ada yang cocok. Ya. Berusahalah. Pasti ada yang cocok di situ. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu salah satu motivasinya. Kita tidak tahu mana amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sholat kita malah tidak diterima, tetapi amal ibadah sosial atau dakwah atau pendidikan atau yang kita sibuk di media dakwah situ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menerima amalan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada keutamaan khusus untuk para istri dari para penggiat dakwah, dan mohon motivasinya agar para istri semangat menolong suaminya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kita mencontoh para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka sabar saat keluarga-keluarga laki-lakinya, baik itu suaminya, bapak, kakak laki-laki, atau adik laki-laki atau anak laki-lakinya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sabar dan mereka bahkan bangga dengan itu. Bangga bahwasanya bapaknya, anaknya, saudara laki-lakinya berjuang demi agama Islam. Dan sering saya katakan perkataan ini. Keberkahan akan bersama dengan ketaatan. Seorang suami yang sibuk di medan dakwah, maka pasti akan sangat mempengaruhi keberkahan pada keluarganya.
Pasti. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "At-ta'ah tajlibu al-barakata fi kulli syai." Ketaatan mendatangkan keberkahan di dalam segala hal. Pada diri sendiri, pada anak istri, pada ekonomi, pada keadaan rumah, dan seterusnya. Wal ma'siyah tudhibu barakata kulli syai. Sedangkan kebalikannya maksiat menghabiskan keberkahan setiap sesuatu. Dan termasuk ketaatan kepada Allah adalah berjuang. Baik itu di dalam lembaga pendidikan, baik itu di dalam media, dakwah, ataupun sosial. Silahkan berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Asalkan jangan menelantarkan anak dan istri. Kadang-kadang seseorang berjuang untuk agama Allah, kemudian anak dan istri tidak diberikan nafkah, tidak diberikan makanan, minuman, pakaian, maka ini tidak benar. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.